Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya adik sekalian? Sehat Bapak. Baik, Bapak. Sehat ya Pak. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, saya minta kesediaan Yeni. Silakan Yeni untuk baca doa. Ya, baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Ilna sudah memimpin doa. Semoga dengan doa tadi bisa membuat kelancaran selama proses pembelajaran kita. Selanjutnya Pak Guru cek satu persatu dulu siapa-siapa yang sudah hadir. Abdul Muthalib ada? Hadir Pak, hadir selalu Pak. Ya, Faisal Hadir Pak. Ini ada ini. Ada Pak. Marice ada? Ada Pak, hadir. Yang tidak ada ini Raffi. Ya Pak Guru sampaikan, Raffi tadi ada sedikit informasi dari orang tuanya bahwa Raffi sedang sakit. Ya, ini terkena COVID. Kita doakan mudah-mudahan Raffi cepat sembuh. Ya, kita doakan bersama-sama mudah-mudahan ke depan Raffi bisa mengikuti kembali proses pembelajaran. Terima kasih adik sekalian. Hari ini kita belajar tentang geometri ruang, subbahasan, jarak titik-titik. Tujuan pembelajaran dalam materinya adalah diharapkan kalian mampu menjelaskan konsep jarak titik-titik dalam ruang dengan benar. Kedua, kalian mudah-mudahan dengan pembelajaran ini bisa mendeskripsikan jarak titik-titik dengan benar. Selanjutnya, bisa menentukan jarak titik-titik dengan tepat. Dan yang terakhir, semoga dengan pembelajaran ini kalian juga mampu atau dapat memecahkan masalah kontekstual tentang jarak titik ke titik dalam ruang. Pak Guru akan menilai kalian dari beberapa aspek. Yang pertama, sikap. Sikap itu akan dinilai dari kedisiplinan kalian, yaitu hadir tepat waktu, kemudian tanggung jawab, aktif dalam diskusi kelompok. Selanjutnya, rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu di sini, Pak Guru akan lihat keaktifan atau keseringan kalian dalam melakukan proses tanya jawab. Selanjutnya, keterampilan. Proses yang bisa dilihat adalah yang pertama, menggambar jarak titik ke titik dalam ruang. Berikutnya, memecahkan masalah kontekstual terkait jarak titik ke titik. Selanjutnya, pengetahuan. Akan ada tugas mandiri yang Pak Guru kasih di akhir pelajaran, yang terdiri dari 4 soal uraian yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu jarak titik ke titik. Kegiatan pembelajaran kita, tahap pertama adalah menyimak penjelasan. Selanjutnya adalah diskusi kelompok di WhatsApp group. Ketika ada materi yang saya berikan, kemudian kalian semua akan mendiskusikan itu di WhatsApp group yang Pak Guru sudah buat. Selanjutnya ada presentasi tiap kelompok, ada diskusi antar kelompok. Jika dirasa ada jawaban dari teman-temannya yang masih atau yang belum dimengerti. Berikutnya menyimpulkan, artinya kita simpulkan bersama dari hasil presentasi dari sekalian. Selanjutnya resume materi berisi catatan-catatan yang bisa kalian peroleh dari hasil diskusi atau dari hasil penyampaian Pak Guru. Juga nanti dikirim di Google Form. Pak Guru sudah kirimkan di WhatsApp group. Selanjutnya tugas mandiri. Baik, mempelajari jarak titik ke titik. Kalian sudah pernah lihat ini? Kalian sudah pernah lihat gambar ini? Sudah Pak. Itu adalah merupakan Atap bangunan kuda-kuda rumah ya. Ya. Untuk menghemat biaya pembuatan rumah, salah satu aspek yang harus diperhatikan adalah biaya pembuatan kuda-kuda rumah. Selanjutnya, penentuan rincian anggaran belanja atau RAB pembuatan kuda-kuda dapat ditentukan dengan matematika. Salah satu mendapatkan rincian biaya tersebut adalah dengan menggunakan konsep geometri ruang.
yaitu konsep yang dimaksud di sini adalah konsep jarak titik-titik. Misalnya saja Pak Guru di sini kasih titik, kemudian di ujung sini ada titik, bisa dilihat ya. Nah, panjang kayu ini merupakan perwakilan dari jarak titik ke titik ini. Ya, semoga bisa dimengerti manfaat yang bisa kita dapatkan atau salah satu manfaat yang bisa kita dapatkan dari mempelajari jarak titik-titik. Selanjutnya, ya, bagaimana cara menghitung panjang kayu yang diperlukan untuk membuat kue puder dan untuk atap rumah? Salah satu caranya adalah dengan menggunakan yang Pak Guru sampaikan tadi, yaitu memahami konsep jarak titik-titik dalam ruang. Nah, selanjutnya Pak Guru sampaikan bahwa ada yang masih ingat dengan teorema Pythagoras? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Pak Guru kasih gambar. Di situ ada gambar segitiga siku-siku ini, yaitu segitiga ABC. Nah, dari segitiga ini, ada yang tahu bagaimana menghitung panjang sisi C-nya? Langsung saja. Ada, Pak. Jumlah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Atau B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Itu, Pak. Bagus, terima kasih. Nah, cara mencari sisi B-nya ada yang bisa sampaikan? Ada yang bisa tahu? Panjang sisi B atau AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang BC kuadrat. Ya, bagus. Teorema ini sangat berhubungan erat dengan geometri ruang, termasuk atau lebih spesifiknya pada jarak titik ke titik. Perhatikan masalah satu. Di sini ada satu masalah. Misalnya Rita mempunyai kamar tidur yang berukuran 3 meter kali 3 meter kali 4 meter. Tepat di tengah plafon kamar Rita dipasang lampu. Jika salar lampu diletakkan tepat di tengah salah satu dinding kamar, berapakah jarak lampu ke saklar? Nanti masalah satu ini akan kita selesaikan dengan mengetahui terlebih dahulu bagaimana menghitung jarak titik ke titik. Sebelumnya, dari masalah ini, nanti ada juga masalah lain yang bisa kalian bahas di KPD. Pak Guru akan bagi secara berkelompok untuk mencari atau untuk memecahkan persoalan tadi. Untuk kelompok 1, Ilna, Ice, Rini, dan Rosi. Kelompok 2, Faisal, Maria, Yeni, dan Siti. Kelompok 3, Abdul, Susanti, dan Rizka. Jadi tiap kelompok Pak Guru sarankan untuk segera bergabung pada WhatsApp grup yang sudah dibuat, yang sudah ada di grup induknya kita. Jadi masing-masing kelompok gabung di grup kelompok yang Pak Guru sudah buat. Selanjutnya diskusi akan dilakukan selama 20 menit. Namun sebelum ada dari sekalian melaksanakan diskusi, terlebih dahulu Pak Guru tanya, apa itu jarak titik ke titik? Ada yang sudah pernah membaca buku, mungkin ada yang sudah cari-cari di internet, apa itu jarak titik ke titik? Ya, silakan. Pak, coba Pak. Jarak titik ke titik adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut. Ya, Sama, Bu. Ya, atas nama siapa ya? Rizka, Pak, Rizka. Oh ya, Rizka bagus sekali ya. Nanti teman-temannya juga bisa mengikut ya. Rizka kan sudah cari-cari di internet, sudah baca buku, jadi teman-temannya juga bisa mengikut, mudah-mudahan bisa mengikuti, apalagi namanya bisa lebih jauh, lebih tahu tentang konsep jarak titik-titik. Nah, Pak Guru kasih analogi, misalnya di sebuah kota, ada 4 buah kota. Di kota itu diwakili oleh titik A, B, titik C, dan titik D. Kalian sudah bisa lihat jarak masing-masing atau jarak yang menghubungkan tiap kota. Nah, misalnya saja aku berencana menuju kota C, berangkat dari kota A. Jadi dari mobil kota C berangkatnya dari kota A. Nah, berapa kemungkinan rute yang bisa ditempuh Agus dan tentukan panjang rute tersebut. Rute mana kan terpendek?
Menurut saya jarak terpendek AC mungkin Pak. Ternyata betul kata Maria tadi bahwa memang jarak terpendek itu akan perwakilan dari jarak dari kota A ke kota C. Selanjutnya perhatikan dari lingkaran ini ada yang sudah bisa tahu mana yang merupakan jarak antara lingkaran 1 dan lingkaran 2. CKR, Pak. C sama R, Pak. C dengan R dihubungkan, Bapak. Iya, bagus. Jadi ada yang bisa menyimpulkan jarak titik ke titik adalah dari bacaan tadi seperti penyampaian Rizka. Ada yang bisa mengulang selain Rizka? Ada yang bisa mengulangi? Iya, silakan. Jarak titik ke titik adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut, Pak. Iya. Hikmat, terima kasih sudah menyampaikan bahwa memang jarak titik-titik adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut. Oke, selanjutnya ini contoh soal. Pak Guru kasih contoh soal. Misalnya diketahui kubus BCD EFGH dengan panjang rusuk 20 cm. Ini bentuk kubusnya. Nah, hitunglah jarak antara titik-titik berikut. Jarak titik B ke titik F. 20. Kalau misalnya iya 20, benar sekali. Betul sekali, benar, bagus. Ada lagi titik A ke titik D. 20 juga. 20, Bapak. Iya, 20. Ya, bagus dari sekalian. Berarti secara tidak langsung ada yang sudah memahami konsep tentang jarak titik ke titik. Nah, selanjutnya bagaimana menghitung titik A ke titik C, kemudian titik H ke titik B. Nah, untuk mengetahui ini, Pak Guru sampaikan ini kita akan menggunakan teorema Pythagoras seperti yang Pak Guru bahasakan tadi, dan Pak Guru persilahkan kalian untuk mengerjakan LKPD. Pak Guru kasih waktu 20 menit untuk diskusi. Boleh silakan bergabung dulu di grup WhatsApp masing-masing. Silakan keluar dulu dari Google Meet. Tadi adik-adik sudah berdiskusi di WhatsApp grup. Selanjutnya Pak Guru akan minta perwakilan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi kesimpulan dari soal nomor 3 adalah panjang diagonal ruang pada sebuah kubus dengan rusuk A cm adalah A akar 3 cm. Iya. Baik, saya kira seperti itu untuk hari ini. Ya, untuk terkait dengan konsep jarak titik ke titik. Semoga dari materi hasil presentasi dari adik-adik sekalian bisa direalisasikan. Nanti ada beberapa permasalahan yang Pak Guru akan kasih di tes evaluasi sebagai tugas individu ya. Nanti dicek di WhatsApp group, di download, kemudian nanti dikerjakan sampai jam 10 malam, dikirim ke Google Form yang Pak Guru linknya sudah bagikan di WhatsApp group. Termasuk dalam hal ini resume dari kegiatan hari ini. Resume catatan-catatan yang kalian sudah buat selama proses penyampaian materi, diskusi, nanti difoto, dikirim ke Google Form yang Pak Guru sudah berikan juga di WhatsApp group. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan masuk di jarak titik ke garis. Pak Guru harapkan kalian semua juga sudah mengakses atau mencari informasi di internet, kemudian buka buku dari perpustakaan terkait materi yang akan kita pelajari selanjutnya. Saya kira seperti itu untuk hari ini. Pak Guru ucapkan terima kasih. Aplaus untuk kalian semua yang sudah berpartisipasi. Baik, kira cukup. Nanti ya sekarang kita akan tutup dengan doa bersama. Silakan, Susanti. Ya. Ya, sebelum berakhirnya pelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik. Terima kasih Susanti, terima kasih adik-adik sekalian yang sudah berpartisipasi. Pak Guru akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tetap semangat, jaga kesehatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.